Breaking news, kabar baik. Ragnar Oratmangoen, bintang timnas Indonesia, mengejutkan dunia sepak bola dengan keputusannya bergabung ke FC Vedender. Apa alasan dibalik langkah besar ini? Kemenangan menggemparkan. Nathan Chuaon menjadi starter dan mengantar Swansea City menang di Carabao Cup. Temukan bagaimana penampilannya mencuri perhatian dan mengubah pertandingan. Sensasional. Elkan Bagot memukau di kemenangan 4-0 Blackpool atas Burton Albion. Momen-momen menakjubkan yang membuat penampilannya tak terlupakan di Carabao Cup. Ini dia detailnya. Kejutan besar. Shin Tae-yong akhirnya temukan penyerang baru yang bisa hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak siapa sosok menjanjikan ini dan bagaimana dia bisa mengubah nasib timnas Indonesia. Di luar dugaan publik, ex-kapten timnas Belanda U17 akhirnya mengungkapkan alasan mengejutkan kenapa ia menolak bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Skandal besar. AFC memastikan laga timnas Indonesia versus Australia akan tetap digelar di GBK meski rumput stadion masih dalam perbaikan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini akan mempengaruhi pertandingan? Kabar gembira. Presiden Jokowi umumkan training center di IKN akan dipakai timnas Indonesia mulai September. Apa kejutan besar di balik keputusan ini dan bagaimana ini bisa mengubah masa depan timnas? Indra Syafri beri peringatan keras. Timnas Indonesia U20 ditegaskan jangan remehkan lawan di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apa risiko jika peringatan ini diabaikan dan strategi apa yang harus diterapkan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news, kabar baik. Ragnar Oratmangoen, bintang timnas Indonesia, mengejutkan dunia sepak bola dengan keputusannya bergabung ke FC Vedender. Apa alasan dibalik langkah besar ini? Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen secara resmi bergabung dengan klub Liga 1 Belgia untuk musim ini, yaitu FC Vedender. Pengumuman ini disampaikan oleh FC Vedender melalui situs resmi mereka pada Selasa malam kemarin waktu setempat. Ragnar Oratmangoen adalah rekrutan terbaru kami. Kami dengan senang hati menyambut Ragnar, seorang gelandang yang akan memperkuat tim kami hingga 2026, tulis pernyataan resmi dari FC Vedender. Mereka juga menambahkan bahwa Ragnar adalah gelandang serba bisa yang juga mampu bermain sebagai pemain sayap. Selamat datang di keluarga FC Vedender, Ragnar, lanjut pernyataan tersebut. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen sempat dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim lalu yang membuat masa depannya di FC Groningen menjadi tidak pasti. Menurut berbagai laporan media di Belanda, mantan pemain Go Ahead Eagles ini tidak termasuk dalam rencana pelatih FC Groningen di klub Kien. Kondisi ini semakin terlihat jelas ketika Ragnar tidak diikut-sertakan dalam tur pramusim FC Groningen dan hanya berlatih bersama tim U21 mereka untuk menjaga kebugarannya. Sempat muncul kabar bahwa pemain yang dikenal dengan dribble apiknya ini diminati oleh klub Liga 2 Belanda Top Os. Indikasi ini semakin kuat ketika Ragnar terlihat menonton langsung pertandingan antara Top Os dan SBV Excelsior di pekan pembuka Liga 2 Belanda Sabtu lalu. Namun akhirnya kabar baik datang pada Senin kemarin saat diumumkan bahwa Ragnar Oratmangoen bergabung dengan FC Vedender. Meskipun FC Vedender adalah tim promosi, klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus ini menunjukkan performa yang cukup baik dalam 3 pertandingan awal Liga 1 Belgia musim ini. Dari 3 laga tersebut, FC Vedender berhasil meraih 7 poin, hanya terpaut 2 poin dari Westerlo yang berada di puncak klasemen. Hal ini menunjukkan bahwa FC Vedender memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi antar klub Eropa. Kini banyak yang menantikan penampilan Ragnar Oratmangoen bersama FC Vedender di musim ini. Kemenangan menggemparkan.
Nathan Chuaon menjadi starter dan mengantar Swansea City menang di Carabao Cup. Temukan bagaimana penampilannya mencuri perhatian dan mengubah pertandingan. Penampilan Nathan Chuaon bersama Swansea City semakin menunjukkan perkembangan positif. Pemain serba bisa timnas Indonesia ini kembali mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter. Saat Swansea City berhasil mengalahkan FC Gillingham dengan skor 3-1 dalam laga putaran pertama Carabao Cup yang digelar pada Rabu dini hari. Pertandingan ini menjadi salah satu momen penting bagi Nathan yang semakin sering diberi jam terbang oleh pelatih Swansea City, Luke Williams. Berposisi sebagai bek kiri dalam formasi 4 back, Nathan tampil solid selama 67 menit sebelum digantikan oleh Josh Timon. Penampilannya yang konsisten dan tenang di lini belakang membantu Swansea mengendalikan jalannya pertandingan. Penampilan Nathan Chuaon dalam laga ini menjadi pertanda baik bagi karirnya di Swansea City. Dengan semakin seringnya ia mendapatkan kepercayaan bermain, Nathan diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuannya dan menjadi salah satu andalan tim di masa mendatang. Kemenangan ini pun membawa Swansea City melaju ke putaran kedua Carabao Cup 2024/2025 dan menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi Nathan Chuaon dalam musim yang baru ini. Dengan penampilan yang semakin solid, Nathan memiliki peluang besar untuk terus mendapatkan tempat dalam skuad utama Swansea dan membuktikan dirinya sebagai pemain yang mampu bersaing di level kompetisi yang lebih tinggi. Bagi timnas Indonesia, perkembangan ini juga menjadi kabar baik mengingat kontribusi Nathan di klubnya akan semakin matang dan bermanfaat saat ia kembali memperkuat skuad Garuda. Sensasional! Elkan Bagot memukau di kemenangan 4-0 Blackpool atas Burton Albion. Momen-momen menakjubkan yang membuat penampilannya tak terlupakan di Carabao Cup. Ini dia detailnya. Bek jangkung timnas Indonesia Elkan Bagot menunjukkan performa solid saat dipercaya oleh pelatih Blackpool Neil Churchley untuk tampil sebagai starter dalam pertandingan putaran pertama Carabao Cup melawan Burton Albion. Dalam laga yang berlangsung penuh determinasi ini, Blackpool berhasil mengalahkan Burton Albion dengan skor telak 4-0, memberikan sinyal positif bagi karir Elkan di klubnya. Elkan Bagot yang bermain sebagai satu di antara 3 bek tengah dalam formasi pertahanan Blackpool tampil konsisten sepanjang 65 menit di atas lapangan. Kehadiran Bagot di lini belakang bersama James Husband dan Matthew Pennington sukses menjaga ketat pertahanan Blackpool hingga membuat mereka meraih clean sheet di pertandingan ini. Keberhasilan lini pertahanan Blackpool menahan serangan lawan menjadi fondasi kuat bagi kemenangan besar ini. Meski Elkan Bagot hanya bermain selama 65 menit sebelum digantikan, penampilannya di lini belakang sudah cukup untuk menunjukkan kualitas dan ketenangannya dalam menghadapi tekanan lawan. Keputusan pelatih Churchley untuk memberinya kesempatan bermain sebagai starter menjadi pertanda baik bagi perkembangan karir Elkan di Blackpool. Kemenangan telak Blackpool atas Burton Albion ini tidak hanya mengantarkan mereka ke babak berikutnya di Carabao Cup, tetapi juga memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Elkan Bagot yang terus berjuang untuk mengamankan tempat reguler di tim utama. Bagi Bagot, tampil sebagai starter dalam laga penting seperti ini adalah langkah maju dalam karirnya di Inggris, sekaligus menunjukkan bahwa dia siap bersaing dan memberikan kontribusi maksimal untuk timnya. Dengan semakin banyaknya jam terbang yang didapatkan, Bagot diharapkan terus menunjukkan performa apik dan konsistensinya, baik di level klub maupun saat membela timnas Indonesia. Kejutan besar, Shin Tae-yong akhirnya temukan penyerang baru yang bisa hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak siapa sosok menjanjikan ini dan bagaimana dia bisa mengubah nasib timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menemukan penyerang yang siap memberikan ancaman besar bagi lawan-lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu Stefano Lillipali. Pemain sayap Borneo FC ini menunjukkan bahwa meskipun usianya kini 33 tahun, kemampuannya masih sangat menonjol.
Stefano Lillipali telah membuktikan ketajamannya dengan catatan impresif musim lalu, mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 pertandingan Liga 1 musim lalu. Musim ini ia melanjutkan performa apiknya dengan tampil menonjol dalam laga perdana Liga 1. Pada pertandingan melawan Semen Padang di pekan pertama Liga 1 musim ini yang berlangsung pada 12 Agustus 2024. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, berkontribusi besar dalam kemenangan 3-1 Borneo FC. Prestasi ini menjadikannya satu-satunya pemain depan timnas yang mencatatkan gol dan assist dalam laga perdana Liga 1 musim ini. Sementara itu, para pemain depan timnas lainnya seperti Ramadan Sananta Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol atau assist dalam pertandingan mereka. Dimas Derajat adalah satu-satunya pemain lain yang mencatatkan assist dalam laga pembuka saat Persib Bandung menang atas PSBS Biak. Dengan kinerja yang menonjol ini, tidak ada alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak mempertimbangkan Stefano Lillipali dalam daftar panggilannya. Meskipun sempat dianggap memiliki kekurangan dalam hal fisik, Stefano Lillipali tetap menunjukkan kualitasnya terutama di babak kedua pertandingan. Kemampuannya dalam memberikan umpan silang, melakukan tusukan, dan penyelesaian akhir yang tajam adalah kelebihan yang sangat berharga. Stefano Lillipali sendiri menyatakan kesiapan dan kebanggaannya untuk kembali membela timnas Indonesia ketika dipanggil. Saya fokus pada Borneo FC, tetapi untuk timnas Indonesia, saya selalu siap. Apakah saya dipanggil atau tidak, saya selalu merasa bangga dengan timnas Indonesia, ujar Stefano Lillipali dalam wawancara dengan media. Timnas Indonesia akan memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tandang ke Arab Saudi pada 6 September 2024. Setelah itu mereka akan menjamu Australia pada 10 September 2024. Dengan Stefano Lillipali dalam performa terbaiknya, timnas Indonesia berharap bisa meraih hasil positif di 2 laga awal tersebut. Di luar dugaan publik, ex-kapten timnas Belanda U17 akhirnya mengungkapkan alasan mengejutkan kenapa ia menolak bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, Jordi Wehrman, akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak menerima tawaran untuk membela timnas Indonesia. Wehrman yang saat ini bermain untuk Madura United menjelaskan bahwa pada saat itu dia tidak dapat menerima ajakan dari timnas Indonesia karena sedang fokus pada hal lain. PSSI sebenarnya pernah menawarkan kepada Jordi Wehrman untuk menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun tawaran tersebut tidak ditanggapi oleh pemain yang merupakan lulusan Akademi Feyenoord tersebut. Wehrman sendiri mengakui bahwa dia memang mendapat tawaran dari PSSI, tetapi pada saat itu dia tidak bisa menerimanya karena sedang fokus pada proses perpindahan klub. Menurutnya, penolakan itu terjadi karena waktu yang tidak tepat. Hanya saja, ketika tawaran itu datang, saya sedang dalam proses perpindahan klub. Jadi, fokus saya ada di sana. Ini sebenarnya hanya masalah timing yang tidak pas, ujar Jordi Wehrman seperti yang dikutip dari situs LIB. Kini Jordi Wehrman membuat kejutan dengan melanjutkan kariernya di klub Liga 1 Madura United. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya bermain untuk klub-klub Eropa. Meskipun baru pertama kali bermain di Liga 1, Jordi Wehrman mengatakan bahwa dia sudah sangat akrab dengan Indonesia mengingat ibunya memiliki darah keturunan Indonesia. Saya tumbuh dengan Indonesia meskipun tinggal di Belanda, kata pemain berusia 25 tahun tersebut. Lebih lanjut, Jordi Wehrman mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah sejak lama dia ingin bermain di Indonesia, tanah kelahiran nenek moyangnya. Sebagai seorang gelandang, dia sangat senang karena akhirnya bisa mewujudkan impian itu dengan membela Madura United. Bermain di Indonesia adalah mimpi saya sejak 2 hingga 3 tahun lalu. Jadi, saya sangat senang bisa berada di sini sekarang, ungkap Jordi Wehrman. Hingga saat ini, Jordi Wehrman telah tampil dalam 4 pertandingan bersama Madura United. 3 penampilannya terjadi di Piala Presiden 2024 dan 1 di Liga 1 musim ini.
Namun hingga kini dia belum berhasil mencetak gol atau memberikan assist untuk Laskar Sape Kerab, julukan Madura United. Skandal besar. AFC memastikan laga Timnas Indonesia versus Australia akan tetap digelar di GBK meski rumput stadion masih dalam perbaikan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini akan mempengaruhi pertandingan? Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia dipastikan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu pelaksanaan yang semakin dekat membuat persiapan semakin intensif, terutama dalam hal perawatan rumput stadion. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC telah merilis jadwal resmi untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Indonesia akan menjamu Australia di Jakarta dengan kick-off yang dijadwalkan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. GBK saat ini sedang dalam tahap perawatan intensif, terutama setelah pertandingan sebelumnya di stadion ini mendapat banyak kritikan terkait kondisi rumputnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sebelumnya menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi lapangan, menyatakan bahwa rumput stadion kurang baik. Ia juga berharap agar GBK lebih difokuskan pada pertandingan sepak bola dan tidak digunakan untuk konser demi menjaga kualitas lapangan. Pada Senin 12 Agustus kemarin, pihak pengelola GBK mengunggah foto terbaru kondisi lapangan melalui akun Instagram resmi mereka. Menurut Direktur Utama GBK Rahmadi Kusumo, rumput di GBK masih dalam tahap pematangan setelah pemasangan baru-baru ini. Ia memastikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya maksimal untuk memastikan rumput tumbuh kuat dan siap digunakan dalam kondisi terbaik. PSSI yang diwakili oleh Sekjen Yunus Nusi juga melakukan inspeksi terhadap kondisi lapangan. Yunus Nusi mengapresiasi usaha maksimal yang telah dilakukan oleh pengelola GBK dalam mempersiapkan rumput stadion menjelang pertandingan penting melawan Australia. Setelah pengecekan, ia melihat adanya perkembangan signifikan dan berharap kondisi lapangan akan siap saat pertandingan berlangsung. Yunus Nusi juga meminta media untuk lebih bijak dalam memberitakan kondisi rumput GBK. Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap Timnas Indonesia dan PSSI dengan menyampaikan informasi yang benar dan tidak memperburuk situasi melalui pemberitaan yang tidak sesuai fakta. Dengan persiapan yang sedang berlangsung dan harapan besar dari para pendukung, laga antara Indonesia dan Australia di GBK menjadi salah satu momen penting bagi perjalanan Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira, Presiden Jokowi umumkan training center di IKN akan dipakai Timnas Indonesia mulai September. Apa kejutan besar di balik keputusan ini dan bagaimana ini bisa mengubah masa depan Timnas? Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa training center PSSI di Ibu Kota Nusantara akan mulai digunakan pada September 2024. Jokowi menyampaikan informasi ini setelah melakukan kunjungan langsung ke lokasi TC PSSI di IKN, ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, serta beberapa menteri lainnya. Setelah memantau pembangunan TC tersebut, Jokowi memberikan pernyataan kepada media mengenai kesiapan fasilitas ini. Menurut Jokowi, 2 lapangan di TC PSSI di IKN sudah siap digunakan dan Timnas Indonesia dijadwalkan memulai latihan di sana pada September mendatang. Ia menyebutkan bahwa lapangan-lapangan yang sudah tersedia mencakup 1 lapangan sintetis, 1 lapangan dengan rumput asli, dan setengah lapangan yang akan digunakan untuk latihan teknis. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan bahwa meskipun fasilitas ini baru memiliki 2,5 lapangan, rencananya akan ada 8 lapangan yang siap digunakan di masa depan. Lokasi pemusatan latihan ini merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak, termasuk PSSI, FIFA, dan AFC yang turut mendukung pembangunan TC PSSI di IKN. Jokowi juga menyatakan bahwa mes atau tempat penginapan untuk para pemain sudah siap digunakan.
Dengan demikian, mulai September nanti, para pemain timnas Indonesia sudah bisa memanfaatkan fasilitas TC PSSI di IKN untuk menjalani latihan. Ini kemarin saya menanyakan ke Ketua Umum PSSI, September akan dipakai, ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari YouTube Kompas TV. Jokowi optimistis bahwa meskipun masih ada beberapa bagian yang perlu diselesaikan, fasilitas ini sudah hampir rampung dan siap digunakan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menyampaikan bahwa pembangunan TC di IKN sudah mencapai 90%. Oleh karena itu, Timnas Indonesia diharapkan bisa segera mulai berlatih di sana. Meski demikian, untuk Timnas Senior, penggunaannya akan disesuaikan dengan agenda FIFA, dan Timnas Wanita Indonesia kemungkinan besar akan menjadi yang pertama menjalani latihan di IKN. Tak disangka, Indra Syafri tak khawatir meski belum tahu kekuatan lawan di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apa strategi jitu yang diberikan untuk Timnas Indonesia U20 dan apa yang bisa diharapkan? Pelatih Tim Nasional Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui bahwa dirinya belum mengetahui kekuatan dari lawan-lawan Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meskipun begitu, Indra Syafri tetap tenang dan tidak panik. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah meminta tim analisis untuk melihat rekaman video pertandingan dari tim-tim yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U20. Dengan cara ini, ia berharap bisa memahami kekuatan dan kelemahan calon lawan. Untuk informasi, skuad Garuda Nusantara berada di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pertandingan kualifikasi ini akan berlangsung dari 21 hingga 29 September 2024. Menjelang kualifikasi tersebut, Indra Syafri mengatakan bahwa saat ini dirinya hanya mengetahui kekuatan dari Timor Leste. Hal ini karena Timnas Indonesia U20 sudah beberapa kali bertemu dengan Timor Leste di berbagai turnamen sebelumnya. Namun untuk Yaman dan Maladewa, Indra Syafri mengakui bahwa ia belum pernah bertemu dengan tim-tim dari kedua negara tersebut. Oleh karena itu, ia belum mengetahui kekuatan yang mereka miliki. Saya belum pernah melawan Maladewa dan Yaman, ujar Indra Syafri dalam wawancara dengan One on One di Sindonews TV. Indra Syafri yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI menegaskan bahwa ia akan segera mencari informasi mengenai permainan tim-tim tersebut. Hal ini dilakukan agar dirinya dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dari calon lawan Timnas Indonesia U20. Tim analis akan mencari rekaman video dari pertandingan Yaman dan Maladewa minimal 3 pertandingan terakhir mereka. Ini dilakukan agar kami memiliki gambaran mengenai kualitas lawan, jelas Coach Indra. Sebelum berlaga di kualifikasi tersebut, Timnas Indonesia U20 akan terlebih dahulu mengikuti sebuah turnamen mini di Korea Selatan bersama Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Turnamen ini akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Indra Syafri beri peringatan keras. Timnas Indonesia U20 ditegaskan jangan remehkan lawan di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apa risiko jika peringatan ini diabaikan dan strategi apa yang harus diterapkan? Pelatih Tim Nasional Indonesia U20, Indra Syafri, menekankan pentingnya untuk tidak meremehkan lawan manapun yang akan dihadapi dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia mengingatkan para pemainnya bahwa dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi dan oleh karena itu, persiapan yang matang sangatlah penting. Timnas Indonesia U20 yang dikenal dengan julukan Garuda Nusantara tergabung dalam grup F pada kualifikasi ini bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Turnamen ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 29 September 2024. Indra Syafri menjelaskan bahwa dalam sepak bola tidak ada tim yang bisa dianggap lemah. Setiap pertandingan memiliki potensi untuk berjalan dengan hasil yang tak terduga.
Oleh karena itu, ia meminta para pemain Timnas Indonesia U20 untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap laga dan tidak menganggap remeh lawan mereka. Kami selalu mengingatkan kepada para pemain bahwa siapapun lawan yang dihadapi, jangan pernah berpikir bahwa lawan tersebut lemah, ujar Indra Syafri dalam wawancara dengan One on One di Sindonews TV. Sebagai Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri juga memastikan bahwa Timnas Indonesia U20 akan menjalani persiapan yang sangat serius sebelum tampil di ajang kualifikasi ini. Persiapan ini akan semakin diperkuat dengan partisipasi mereka dalam sebuah mini turnamen di Korea Selatan yang akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Turnamen ini akan diikuti oleh Argentina, Thailand, dan Korea Selatan sebagai tuan rumah. Indra Syafri menjelaskan bahwa fokus utama dalam persiapan ini adalah membentuk mental yang kuat di kalangan pemain. Ia menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan semangat untuk menjadi yang terbaik di setiap kesempatan. Tim kami akan dipersiapkan dengan sangat baik. Saya pikir mental pemain kami sudah sangat baik. Mereka bekerja keras, disiplin, dan memiliki keinginan kuat untuk menjadi yang terbaik, kata Indra Syafri. Dengan persiapan yang matang dan mentalitas yang kuat, Indra Syafri berharap Timnas Indonesia U20 dapat tampil maksimal dan mengatasi setiap tantangan yang ada di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mengguncang papan atas, bek Timnas Indonesia U19 keturunan Sudan yang dipinjamkan ke PSBS Biak menyimpan ambisi besar. Bagaimana dia berencana mengukir prestasi dan apa yang bisa diharapkan dari aksinya? Bek Timnas Indonesia U19, Mesal Hamzah, resmi dipinjamkan dari Persija Jakarta ke klub Liga 1 PSBS Biak. Peminjaman ini berlaku untuk 1 musim penuh, memberikan kesempatan berharga bagi Mesal untuk menambah jam terbang dan pengalaman di kompetisi Liga Domestik. Mesal Hamzah menyambut baik kesempatan ini dengan penuh antusias. Ia merasa senang bisa bergabung dengan PSBS Biak yang memberinya peluang untuk bersaing merebut posisi utama di tim. Bek tengah berusia 18 tahun ini berharap dapat memberikan performa terbaiknya dan membuktikan kemampuannya kepada pelatih PSBS Biak, Juan Snyder. Saya sangat senang bisa bergabung dengan PSBS Biak di Liga 1 musim ini. Semoga saya bisa memberikan hasil dan performa yang baik untuk tim, ungkap Mesal Hamzah dengan penuh semangat. Harapan Mesal Hamzah cukup tinggi. Ia tidak hanya ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya, tetapi juga bertekad untuk membantu PSBS Biak mencapai posisi 4 besar di klasemen Liga 1. Saya berharap bisa menjadi pemain muda terbaik di Liga 1 musim ini dan membantu PSBS Biak berada di posisi top 4, jelas Mesal. Sayangnya awal musim Liga 1 musim ini tidak berjalan mulus untuk PSBS Biak. Pada laga pertama, mereka mengalami kekalahan saat bertandang ke kandang Persib Bandung. Meskipun demikian, Mesal tetap optimis dan berusaha fokus pada adaptasi dan kontribusinya untuk tim. Mesal berbagi pengalamannya mengenai proses adaptasinya di PSBS Biak. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami kesulitan yang berarti. Para pemain PSBS Biak dikenal sangat keras saat bertanding di lapangan, namun di luar lapangan, mereka adalah sosok yang ramah dan bersahabat. Dalam permainan bola, semua pemain sangat keras dan kompetitif. Namun di luar lapangan mereka sangat baik dan suka bercanda, jelas Mesal Hamzah menunjukkan sikap positifnya terhadap lingkungan barunya di PSBS Biak. Dengan harapan dan tekad yang kuat, Mesal Hamzah memulai babak baru dalam karirnya dengan PSBS Biak, berharap bisa memberikan kontribusi signifikan dan meraih kesuksesan di Liga 1 musim ini. Bukan sekadar transfer, Persija Jakarta mengejutkan dengan melepas kiper Timnas Indonesia Junior. Apa yang mendorong keputusan kontroversial ini dan apa dampaknya bagi karier kiper muda ini? Persija Jakarta membuat keputusan mengejutkan dengan melepas penjaga gawang muda berbakat Cahya Supriyadi pada awal musim Liga 1, tepatnya pada Selasa kemarin.
Cahya Supriyadi yang merupakan produk asli Akademi Persija sebelumnya merupakan bagian dari skuad Persija Elite Pro Akademi U16, U18, dan U20. Setelah menunjukkan performa menjanjikan di level akademi, ia dipromosikan ke tim utama Persija pada musim Liga 1 musim 2023. Namun pada musim ini, Cahya menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan waktu bermain. Meski memiliki potensi yang sangat menjanjikan terbukti dari penampilannya yang solid saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF tahun 2022 dan kontribusinya dalam membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika cedera. Menjelang turnamen membuatnya kehilangan tempat di tim utama yang diisi oleh Dava Fasya. Sebagai pengganti Cahya, Persija Jakarta baru-baru ini menambah kekuatan tim dengan mendatangkan penjaga gawang asal Brasil, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo akan bersaing dengan Andri Tanye Ardiasa dan Adre Arido Govani untuk posisi penjaga gawang utama di Persija. Selain melepas Cahya Supriyadi, Persija juga melakukan beberapa perubahan lainnya di awal musim ini. Kontrak pemain Aji Kusuma tidak diperpanjang dan sejumlah pemain lainnya dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan pengalaman bermain. Setelah gagal bersaing di musim lalu dengan hanya menempati peringkat ke-8 dan gagal lolos ke Championship Series, Persija Jakarta melakukan perombakan besar-besaran. Manajemen klub memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan pelatih Thomas Doll dan menggantinya dengan Carlos Pena. Di bawah kepemimpinan Carlos Pena, Persija memulai musim ini dengan langkah positif, meraih kemenangan dalam pertandingan awal melawan Barito Putra.